di praktek hati ini dalam kondisi wajah tiada akan suatu apa. Doa dan salam kita aturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga dengan salawat yang kita senantiasa gaungkan, Allah membukakan keberkahan, pintu-pintu keberkahan untuk kita semua, memiliki makna kelimpahan sejati yang dahsyat, menarik berbagai hal yang positif datang dalam hidup kita. Kalau teorinya bisa kita itu ada 6 kesehatan secara holistik, ya menjadi fisik, mental, emosi, sosial, finansial, juga secara spiritual. Di contoh dengan apa yang tadi disampaikan oleh beliau Bapak Yatman dari manajemen PT WDI. Pertama-tama saya harapkan terima kasih atas sambutan yang diberikan oleh pihak manajemen PT yang telah menerima kami semua Tuan Gubernur Republik Indonesia di perwakilan seluruh rakyat, karena memang kemarin saya ngomong berapa OS karena tempatnya terbatas dibatasi sampai ini atau order masalahnya mungkin sesuai jadwal kita mulai segmen di awal. Di kita memang malam hari ini teman-teman lebih jauh mengetahui tentang PTBI dan program-programnya, terutama berkaitan dengan sistem membership di PTBI yang programnya sudah kita kenal dan sudah melaksanakan kepada objek kita sebagai sponsor kegiatan-kegiatan kita. Kenapa saya memulai membedah marketing plan, istilahnya kalau di dalam dunia marketing itu dimulai dari Solo, bukan dari kabupaten yang lain. Pertama-tama karena memang lebih dekat dengan pusat daripada PT pusat PT di Solo. Yang kedua, saya mengharapkan teman-teman di Solo Raya ini benar-benar bisa mengerti dengan baik, sehingga nantinya terjadi proses didikating kepada teman-teman yang menjadi binaannya. Sehingga manfaat yang kita dapatkan nanti berbeda. Manfaat prosesnya sebagai pendamping kita dalam kegiatan sehari-hari memberikan layanan kesehatan komplementer kepada masyarakat. Juga manfaat leadership, kita belajar memimpin, dan ketiga tentu saja manfaat pengembangan ekonominya. Karena saya sendiri berada di Wonogiri, masih masuk wilayah Solo Raya. Kalau Solo Raya lemah kan jadi lucu, dekat dengan pusat tapi lemah. Kalau kita menggerakkan di wilayah Wonogiri, Mas Faiz sendiri sudah tahu bagaimana kondisinya ini. Karena jarang sekali kita mengadakan kegiatan kopdar di Wonogiri, kecuali yang langsung atas nama kegiatan Padepokan Sabika Indonesia di pusat. Karena biasanya teman-teman Wonogiri itu kalau butuh sesuatu langsung datang, kan saya kesekian gitu. Kalau datang rombongan dari kecamatan mana, dari majelis mana gitu, misalnya. Amit. Itu mesin saya iklan deh, iklan sarung. Alhamdulillah. Ya, Mas Elza. Asisten. Baik, saya lanjutkan ya. Ini dari ketinggalan tadi Mas, masih baru saja. Jadi memang kita harapkan Solo Raya ini menjadi pionir dalam kita membangun INT Center ya. Jadi memang INT Center itu nantinya akan kita mulai dari berbagai ini dan yang nanti berikutnya adalah insya Allah wilayah Solo Raya dari pusat untuk wilayah Jawa Tengah. Untuk Jawa Timur mungkin nanti di Madiun, insya Allah kita sedang Madiun. Nah, karena tujuan kita itu masih panjang dan tidak sesederhana yang kita inginkan ya. Dan ya, karena tujuan kita tidak sesederhana yang ada di bayangan kita untuk membangun sebuah tempat
katakanlah center pusat kegiatan kita, itu kita tidak asal membuatnya atau membuatnya secara asal-asalan. Kita benar-benar sedemikian rupa, kita siapkan orang-orang yang akan mengelolanya, dan juga kita siapkan backup yang di kemudian hari mendukung kita. Dan alhamdulillah Allah mempertemukan kita dengan PT TNI yang di awal ini sudah sepakat untuk membackup kegiatan ikhlas kita, menjadi sponsor kegiatan ikhlas kita. Biasa mutualisme lah. Saya diantar untuk ketemu dengan audien kita di seluruh Indonesia tanpa saya berpikir keras mengeluarkan biaya, dan PT TNI memperkenalkan produk ini namanya Simbiosis Mutualisme. Ya, saya harapkan teman-teman bisa memahami potensi ini, memahami niatan baik dari PT TNI yang akan membina kita di Kian Center nantinya. Jadi tidak hanya sekedar kita itu akan dijadikan sebagai ibaratnya sapi perah untuk memperkenalkan. Enggak, memang PT TNI itu dari awal ingin membina kita, terutama dalam rencana kita membangun KMT Center. Ingin membina kita supaya komunitas-komunitas penyehat tradisional ini benar-benar menemukan posisinya yang bagus, tempatnya yang bagus, dan diambil di masyarakat dan di backup oleh produk-produk yang bagus juga. Memang sementara ini baru propolis, karena propolis itu area main yang paling aman bagi kita sebagai penyehat tradisional. Kalau herbal rawan sekali kita dapat teguran, apalagi dapat dokter ya. Cuma memang teman-teman yang berani bermain herbal berian itu biasanya ya cepat sekali obatnya, cepat meningkat karena ya obatnya mahal gitu. Nah, daripada kita mengikuti PT-PT yang kena yang kita ada terhubung dengan agen-agen marketingnya, kita di sini langsung terhubung dengan manajemen PT TNI, bahkan foundernya yang ngelola langsung. Jadi ini suatu anugerah yang sangat besar sekali untuk kita semua, bagi Indonesia. Nah, kita sambut kesempatan yang beliau berikan ini dengan sebaik-baiknya. Teman-teman semua sudah memahami bagaimana pola kerja Sadika dengan rencana KMT Center yang akan kita dirikan. Tetapi teman-teman juga perlu memahami bagaimana manajemen daripada PT TNI yang akan bekerja sama dengan kita. Ketika kita sudah memahami, kita bisa mensinkronkannya dengan baik, sehingga langkah ke depan bukan saling memberatkan menjadi gandini langkah, tapi insya Allah saling menguatkan, saling meringankan, saling mendukung, sehingga benar-benar kita di masyarakat ini benar-benar bisa berjalan dengan baik dan lancar. Sebetulnya kalau sekedar untuk membangun gedung itu nggak sulit ya, nyewa gedung, bangun gedung itu nggak sulit. Apalagi Solo Raya punya Pak DIY itu banyak tempat kosong anggur ya, terus bola dari disiapkan asal mau. Cuma Pak Rois ngantor ning Karangannya apa Pak Rois kan enaknya di sini. Tapi insya Allah ketika nanti perkembangan di Karangannya juga bagus, tidak menutup kemungkinan nanti itu tempat yang kemarin buat kita perkenalan tadi, insya Allah juga daripada kosong nggak terpakai, nanti bisa difungsikan untuk KMT Center-nya. Tentunya omsetnya juga 300 botol minimal per bulan. Karena 300 botol itu perhitungan kita sudah bisa gaji 1 orang terapis dan 1 orang admin. Jadi minimal banget kita harus bisa omset 300 botol per bulan. Dan situ kita sudah bisa menggaji 1 admin dan 1 terapis. Itu kita nggak mau tak nakek dari jasa terapi yang kita berikan. Jasa terapi yang kita berikan bisa listriknya, sampai sewa tempatnya, ya kan? Bisa bergawe sendiri kan, alhamdulillah. Itu aja teman-teman, ini selamat datang Bu Eka. Kemarin belum sempat ngobrol ya, karena baru datang ya. Nah, nanti ini termasuk bonus jaringan, bisa langsung tahu manajemennya, nanti juga berbilang gampang, nanti bisa disuruh teman-teman yang lain untuk jalur Jawa Tengah. Hanya saja yang perlu saya tekankan nanti untuk ikhlas sertifikat di bulan September nanti jaringan kami masuk dengan Pak Os yang atur jalan baliknya untuk Solo Raya
Karsdil Surakarta ya udah Surakarta. Karsdil Surakarta dan daerah istimewa Yogyakarta. Nanti di Yogyakarta boleh tidak hanya satu tempat, yang penting minimal ada 20 audiens per tempat. Insya Allah malah bisa maksimal. Di Yogyakarta dengan bunga majlis ini yang jauh Pak, kelihatannya tomboy, beliau seorang hafidhah sebetulnya. Beliau seorang hafidhah, beliau ya ustadzah juga, dulu ngajar di sekolah, tapi sekarang mengundurkan diri lebih menekuni bidang profesional di daerah artinya sambil tetap membina majelis khutbah ulama khutbah ya. Jadi jamaahnya luar biasa. Semoga nanti bisa mengembangkan untuk wilayah Yogyakarta, pecah telurnya nanti lewat Bu Eka dan Mas Purwo. Gitu ya. Bismillah, amin Allahumma. Beberapa teman-teman Satika di Jogja dan sekitarnya seperti Magelang, Purworejo itu juga saya konfirmasi. Dan sebetulnya banyak yang mengharapkan kita ke sana. Hanya saja kan di Purworejo itu hanya banyak tapi satu komunitas. Nah, satu komunitas imamnya gak yo gak kan gitu. Kesulitannya di situ. Di Magelang juga sama. Ya mudah-mudahan nanti ada bisa tembus sehingga nanti selain di wilayah Jogja nanti kita bisa ke Purworejo, ke Magelang yang terdekat. Cilacap sudah menghubungi kita, Banyumas juga, Purwokerto juga sebetulnya siap mau belum Jumat ngobrol untuk nyata janjiannya. Jadi beliau dari Ring Selatan sudah saya suruh untuk menghubungi Pak Cahyo supaya dibuatkan jadwalnya nanti berbeda. Itu ya, bahwa nanti bisa ngobrol sharing sampai setelah pemaparan dari pihak Direktur TNI di Nampani cukup. Jadi itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas waktunya. Sukses selalu berkembang dari kita semua. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih di beberapa hal yang telah disampaikan beliau berbagai jalan. Dan sebelum sedikit kami sampaikan untuk acara berikutnya, tak kenal maka tak sayang. Jadi mungkin kemarin kita sudah mengenalkan. Oh iya Pak, manggilnya saya Mas ada dari. Oh Mas Kiai Jamas, Mas Kiai Jamas. Jadi kata terbiasa. Iya kan. Memang kadang raga dan dalamnya itu berbeda. Raganya muda tapi dalamnya sepuluh, jadi bingung mau ngaturi kan ya. Ini kami sampaikan, jadi kami dari perusahaan PT Double Network Internasional yang kebetulan kantor kita dekat dari sini, jadi kelihatan kalau nanti keluar di Solo Paragon Hotel lantai M106. Jadi kalau dari sini kelihatan hotelnya. Jadi monggo nanti di Solo sering-sering ke kantor dengan senang hati. Kalau mau ketemu dengan kami nanti bisa cari dulu karena kami sering di luar. Jadi nanti kalau mau ketemu karyawan ya karyawan ada jam kerjanya jam 8:30 sampai jam 3:30. 9 sampai jam 4 nanti bisa nanti ketemunya karyawan kalau ketemu kita nanti ngapain nanti masuknya dari lobby hotel atau lobby apartemen. Kalau lobby apartemen di bawah, jadi beda dengan yang di mall walaupun itu bangunannya jadi satu. Jadi semoga silahkan berkunjung. Dan seperti kami sampaikan, kami perkenalkan nama saya Prayitno, jadi tidak pakai su, nanti kan KPI ada di rekodnya ya. Namanya Prayitno, kebetulan alias handsome Pak. Jadi kebetulan kami, saya sendiri dipercaya di perusahaan di bagian marketing, saya di direktur marketingnya, dan kami lengkap bertiga. Beliau Bapak Muhammad Al-Fatih ini presiden direktur kita, dan beliau Bapak Imam Sepangat itu di direktur keuangan. Jadi kami harapkan Bapak Ibu dekat-dekat dengan Pak Imam. Ya, kalau dekat-dekat dengan saya bicaranya nanti target pengembangan dan lain sebagainya. Ya, pokoknya
Dan kalau sama sama untuk pengobatan dan lain sebagainya dengan lebih ahli. Tapi untuk kisi-kisinya nanti bisa dengan Pak Kate. Gitu. Kalau pengen lancar komisinya ya dengan Pak Imam. Karena beliau itu menangani keuangan di perusahaan kita. Saya tidak tahu-tahu kan itu banget. Gitu. Dan kebetulan kami bertiga sudah lama kami selalu bersama di bidang seperti ini sejak tahun 2005 kami bertiga sampai sekarang. Sejak kami belum nikah, saya belum nikah, Pak Fatih belum nikah, Pak Imam sudah nikah, putranya masih kecil, Mbak Afi tadi masih bayi. Sampai sekarang alhamdulillah, walaupun kita kadang ada perbedaan, tetapi untuk satu visi kita satu. Jadi perbedaan itu melengkapi, seperti disampaikan tentunya kan ada melengkapi, dan tentu dari apa yang kami sampaikan ini, monggo nanti Bapak Ibu lebih sering-sering dekat dengan kami, sering komunikasi tentunya disebutkan ya untuk acara dari kita punya. Untuk berikutnya akan disampaikan oleh beliau Bapak Muhammad Fatih mengenai tentang visi perusahaan ke depan perusahaan seperti apa, visinya seperti apa. Waktu sebelumnya kami sampaikan dulu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah saya Rasulullah tinggi dan Pak jadi harapan saja. Jadi Allah subhanahu wa taala menghormati alhamdulillah dapat kesempatan ini. Kita berterima Allah subhanahu wa taala seperti orang yang biasa. Ini tempat kita di kafe ini. Kita baru launching sebenarnya baru aja. Kasih lihat alhamdulillah, makasih beliau Pak yang kita mengajak kalian ke sini sekaligus syukuran. Alhamdulillah, semoga saja silaturahmi ini semakin erat, semakin kuat. Harapannya seperti itu. Yang kedua, tidak lupa ya sholat asar kita berikan kepada Rasulullah SAW. Kami kita semoga saja kita mampu belajar tidak akan mendapatkan beliau. Terus pada kesempatan malam hari ini sengaja memang kita mengundang biar perkawinan kita itu semakin kuat. Kalau di awal-awal kemarin kan kita itu baru perkenalan karena ketika kita bertemu dengan komunitas Sabita ini, sejujurnya saya itu agak sedikit kaget. Karena kaget itu ada sebuah komunitas yang luar biasa, akhirnya dengan visi yang mungkin mendekati lah dengan visi kita, cuma kita bidangnya berbeda. Kalau kita itu kan lebih cenderung ke bidang usaha atau bisnis, tapi secara tujuan sama saja. Kita akan sama-sama bagaimana sih sebuah usaha kita atau aktivitas kita itu di akhir itu hanya mendapatkan ridhonya. Kenapa kok kami ini kuat? Kenapa kok kami ini sejak 2005 sampai sekarang ini berapa 21 tahun? Itu kan sebuah ikatan yang bukan ini dibangun dari hari. Itu apa? Karena sering saya tekankan kepada tim, kepada teman-teman semuanya, kalau tujuan kita hanya sekedar dunia, udah pasti kita akan patah di pinggir. Jadi sejak awal kita sering katakan kepada teman-teman bisnis dan lain sebagainya, ketika kita memang walaupun berbisnis, kita pasti tujuannya cari keuntungan, cari uang, cari keuntungan. Tapi kalau memang itu hanya sekedar dijadikan tujuan akhir, pasti kita nanti akan patah di pinggir. Kenapa? Ketika bisnis itu yang dilihat dia akan baik, akan turun, akan susah, dia akan senang, akan ngomongin terus, akan membukai kan gitu ya. Kalau tujuannya hanya sekedar bisnis, ketika sepi sudah pasti kita ngobrol patah, gimana? Pengennya naik terus. Tapi kalau kita punya tujuan yang lebih luas, insya Allah itu akan menjadi pendorong yang akan mempertahankan kita untuk kuat. Itu seperti itu.
Dan ini saya lihat memang Sabtika ini bukan sekedar tujuan uang, tapi ketika kita nanti artinya ini menjadi sebuah kolaborasi yang luar biasa, kita harapkan itu memang nanti ramuannya itu akan luar biasa. Ramuannya itu akan, ledakannya itu saya yakin akan jauh lebih besar. Karena apa? Tetap kita dunia butuh bisnis, tetap kita butuh berkembang, benar. Tidak menarik semuanya butuh uang. Memang tidak semuanya itu tidak semuanya itu butuh uang. Tapi ketika kita butuh apapun, saya yakin semuanya butuh uang masalahnya. Kayak seperti itu. Nah, nanti kita harapkan kolaborasi ini berlanjut karena ini baru starting, baru awal. Kemarin baru kenalan, kita baru saling membacakan, jadi nanti saling ketika Pak Kiai untuk Mas Kiai Mas Kiai nawarin untuk untuk iklah, untuk roadshow, saya langsung mengiyakan. Karena apa? Saya yakin ini sebuah niatan yang tulus luar biasa. Karena saya itu tipenya satu, kalau orang komitmen punya saya pun, saya pasti akan berusaha untuk memberikan 10 komitmen saya. Kalau orang punya 10, saya akan mencoba untuk punya 100 komitmen berapa orang itu. Dan ketika punya 100, saya akan berusaha untuk menjadi punya 1000 komitmen berapa orang. Jadi artinya apa? Artinya ketika memang kita sama-sama sungguh-sungguh, benar-benar, insya Allah hasilnya pasti luar biasa. Kita nggak tahu jalannya, kita nggak tahu polanya, tetapi yang jelas ketika semua kita gantungkan pada Allah, nanti pasti di titik akhir akan luar biasa. Kenapa? Karena saya menemukan komunitas seperti ini agak susah. Banyak kan komunitas-komunitasnya itu artinya itu endingnya itu hanya sekedar ketika nanti kita mendapatkan uang lupa. Karena ini ada beliau Pak Mas Kiai, saya yakin komunitas ini akan lebih bisa terjaga. Ketika nanti komisinya gede banget, jadilah hidupnya. Harapannya itu aja, itu pesan kita sama-sama. Untuklah dengan kita sama-sama, itu ya Pak. Jadi kayak gitu. Karena bagi kita yang namanya dakwah itu kan tidak harus di atas mimbar dan sebagainya. Kita dakwah itu mungkin juga, insya Allah itu semuanya akan menjadi langkah yang luar biasa. Dan ini nanti memang dari kita itu punya kurikulum bisnis. Kalau Pak Kiai kan mungkin kurumnya berbeda dengan kita. Tapi ketika kita kolaborasikan, insya Allah nanti hasilnya percepatan bisnis itu akan jauh lebih cepat. Gimana? Karena saya itu kadang memperbaiki orang, bisnis itu cara-caranya diperbaiki pribadinya dulu. Itu malah lama. Bisnisnya mungkin bisa jalan bagus, oke, tapi ketika pribadi nggak kuat, problem lagi. Tapi di sini saya menemukan komunitas secara pribadi itu yes lah. Jadi basically-nya itu sudah oke, tinggal nanti dipoles untuk cara-cara berbisnis yang benar dan sebagainya, pola-pola yang benar, insya Allah hasilnya pasti ledakannya jauh lebih bagus. Itu tadi, paham ya? Jadi gitu. Jadi kita ada nanti apa? Perkawinannya itu akan luar biasa ini nanti. Pribadinya sudah oke, tinggal nanti masalah pengetahuan bisnis itu kan kalau sudah orang pribadi oke, dipoles sedikit jadi. Namanya permata itu, walaupun kamu di comberan, nanti dipoles sedikit bagus jadi. Ini kan sudah dipilah-pilah Mas Kiai ya. Sudah dipilah, artinya Anda itu pilihan-pilihan orang yang dipilih. Orang yang sudah dipilih, semoga saja nanti ini bisa berkembang luar biasa. Karena ini baru awalan gitu. Baru awalan yang nanti kita harapkan ini nanti perkembangannya akan jauh lebih dahsyat. Mungkin untuk 4-5 bulan yang akan datang atau 6 bulan yang akan datang, kalau ini kita konsisten aja, insya Allah nanti hasilnya luar biasa. Perubahan itu cepat lah. Dan nanti jenengan akan merasakan dengan bisnis itu sebenarnya gampang. Orang ngajari bisnis gampang. Asli. Yang penting pribadinya oke dulu itu gampang. Saya bangun menyiapkan untuk praktek ini dengan mahasiswa-mahasiswa baru yang baru lulus. Ini dengan 4 orang. Ketika memang kita pantik dan dia itu kelihatannya oke, alhamdulillah berjalan. Itu buka ya langsung rame gitu. Artinya apa? Buka langsung rame itu tanpa persiapan. Karena sebelum buka kita sudah mulai dengan sosial. Kita basically di sisi itu kita jalankan. Karena kalau kita nanti ketika ini nanti roadshow ini sukses dan sebagainya, kita persiapkan benar-benar
nanti insya Allah nggak lama, 4-6 bulan yang akan datang itu perubahan itu saya yakin dari tim satu kita itu luar biasa. Sudah, sepakat ya? Insya Allah cepat banget nanti, cepat sekali. Insya Allah kita sama-sama. Nanti kurikulumnya kita akan coba ramu bagaimana terjadi percepatan bisnis dan percepatan itu dari kita. Kalau pribadi itu sudah saya serahkan kepada beliau lebih ahli. Tapi kalau untuk nanti bisnis kan sama-sama ya kita belajar, semoga saja ini nanti jadi sebuah hal yang luar biasa. Karena ini nanti kalau sampai akhir tahun ini terus seperti ini, insya Allah nanti luar biasa udah. Karena saat kita ini tak lihat komunitas yang sudah luar biasa, tinggal nanti sedikit polesan. Karena Pak Anda itu kan komunitas yang memang pembelajar, betul kan? Jika ini level cici loro telu ya sih tahu, artinya itu orang kalau sudah pembelajar nanti dikasih benih yang bagus, itu dikasih sebuah siraman air yang bagus, hasilnya pasti luar biasa. Gitu aja. Jadi semoga saja nanti kolaborasi ini, silaturahmi ini berlanjut dan berkah semuanya, gitu ya. Kalau bisa utuh, sukses bareng-bareng, gitu ya. Sukses ini dengan rapenak, gimana? Untuk itu saya dewi, di balapan dewi ada rapenak, soalnya juara nih. Orang mau pilih Harapannya kan jadi kan Pak Rois mesti. Harapannya kan cita-citanya umroh bareng-bareng ya. Amin. Itu nanti 2026 lah. Sewa pesawat ini, ini bang satu kata. Amin, amin. Betul ya. Dan itu mungkin betul. Sangat Sangat mungkin. orang dulu DNI mungkin dong. Gitu ya, sangat mungkin ya. Kayak gitu. Artinya kita jaga silaturahmi ini, kita jaga stamina ini, karena orang bisnis itu intinya satu. Intinya orang bisnis itu kalau lari itu seperti lari maraton. Kalau orang, kenapa? Lari maraton ini butuhkan apa? Tangan, gitu deh. Tapi kalau lari sprint yang dibutuhkan itu aja kita. Dan kita sebagai nanti sebagai seorang yang mau berbisnis yang disiapkan hanya mental biasa. Kalau modal kan gampang, ternyata bisa kan. Mengandang modal 100.000 ternyata bisa melaku gitu. Kan simpel. Asalnya fasilitas itu ada. Nah sekarang ujiannya ke mentality kita. Itu aja. Itu ya yang disiapkan kita itu persiapan diri kita itu seperti lari maraton. Artinya yang kita butuhkan stamina jatuh, stamina nanti itu orang stamina nggak laku macam-macam. Itu aja dulu ya. Jadi itu semuanya itu hanya sebuah cerita. Karena memang sukses itu harus ada ceritanya. Karena ceritanya itu rasa seru. Dulu lah, masa mau jualan sukses, rasa seru nanti. Jadi nanti di panggung terus diceritakan. Karena harapannya nanti kita ada acara besar, insya namanya sukses story. Nanti Anda akan jadi hero-nya, Anda akan jadi pahlawannya. Nanti Anda mata ribuan orang akan melihat Anda, perjalanan Anda dari sekarang ini mungkin sekedar biasa, nanti mungkin bisa menjadikan impian-impian Anda menjadi inspiratif luar biasa ya. Kita dulu sering adakan acara gitu, tapi undang orang, gitu. Dan kita harapkan nanti ada hero-hero baru dengan Propaco ini gitu ya. Propaco ini ada hero-hero baru dan itu adalah siapa? Anda. Siapa ya? Nanti adalah Anda akan punya namanya panggilan kesuksesan Anda. Suatu saat akan terjadi. Siap? Siap ya? Siap, itu aja mungkin dari saya sedikit, semoga saja menginspirasi. Nanti untuk sistem dan lain sebagainya bertahap ya, bertahap pelan-pelan. Ikuti aja dulu, udah. Ikuti aja nanti insya Allah kita sampai. Nanti biar dijelasin sama beliau Pak Umar lagi. Kalau saya itu hari ini memperbaiki. Gitu ya, menginspirasi aja. Itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita yang telah disampaikan beliau Jadi alhamdulillah dari perjalanan sampai hari ini kita sudah menghadirkan banyak sekali teman-teman kita yang tidak mandiri, punya perusahaan itu banyak sekali, dan perusahaan-perusahaan besar yang tidak saya sebutkan selamanya, lebih banyak sekali, dan memang bermula dari nol, rata-rata bermula dari kamu tahu persis
ya perasaannya dari masing-masing. Tapi alhamdulillah sekarang sudah berubah prinsipnya, dan sampai detik hari ini kita tetap komitmen, kita siap mencetak lagi banyak pengusaha sukses di Indonesia. Ya, terutama dari Saptika ini nanti. Kalau Saptika itu nanti semua jadi pengusaha, pertemuan itu enak. Mau ketemuan di mana? Ngopinya pagi hari di Bali, nanti sore makan siangnya bisa di Singapura atau jadi enak gitu. Jadi serba sembuh. Ya, betul. Mungkin itu selanjutnya beliau Pak Imam Sepangat akan menyampaikan kerangka awal dari usaha ini, dan sangat sederhana. Dan ini walaupun sederhana, ini dasar. Jadi walaupun sederhana ini, kalau kita betul-betul serius, tidak usah 100%, kita serius 50%, dan tingkat keberhasilannya 20% saja dari 100%, itu kita sudah melatih, dan itu pasti bisa, asal kita mau menjalani. Karena ini kita merumuskan sudah lama, dan ini sudah teruji dan terbukti di lapangan. Dan ini sesuatu yang mudah. Bisnis itu kan harus ada yang pertama, bisnis itu untuk bisa begini itu harus mudah. Yang kedua, murah. Yang ketiga, menghasilkan. Di marketing itu kan butuh itu, mudah, murah, menghasilkan. Dan ini tentu sudah kita lakukan. Dan untuk selanjutnya, monggo Bapak Imam Sepangat untuk selanjutnya menyampaikan kerangkaiannya. Oke, monggo Mas Imam. Alhamdulillah, panggil Mas Imam. Mungkin bisa digunakan. Oh, oke. Hai. Oke. Ngapunten Bapak Ibu, kula tak ngerti betul napa nggih. Betul napa nggih, saestu nggih. Nggih. Kita mengurangi rasa hormat. Nggih. Soalnya lek mungkin boten kasih pun tentu lho Bapak. Ngapunten, karena malam hari ini memang harus kita sampaikan dengan lebih jelas, lebih gamblang. Hari ini siap ya? Nggih. Siap. Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji syukur kehadirat Allah SWT. Hari ini kami atas ridha Allah bisa berkumpul bersama di kafe apa Pak namanya Pak? Raktal. Foto Amel tidak ini. Ya, alhamdulillah. Jadi Bapak Ibu, kita harus bersyukur, karena namanya syukur itu ya harus kita selalu mengucapkan alhamdulillah. Ngaten nggih? Alhamdulillah kita diketemukan dengan kondisi sehat. Alhamdulillah kita bisa bertemu, bertatap muka, yang berangkat dari rumah niat ke sini, alhamdulillah nyampe sini tetap alhamdulillah. Biarpun kebiasaan Pak Lawa. Nggih. Terus matur si alamat ini mboten kepanggih. Ini sare banyak yang muter, tidak apa-apa. Alhamdulillah. Ini langkah kami Bapak Ibu, karena kami mempunyai visi untuk menciptakan sebuah lapangan pekerjaan. Maksudnya seperti apa ya? Kondisi saat ini banyak perusahaan gulung tikar, banyak karyawan yang di PHK, banyak lulusan yang semakin hari semakin bertambah, dan ternyata setelah dicek ternyata pengangguran semakin tinggi. Terus betul Mbak? Nah, akhirnya kami memberikan sebuah solusi, di mana solusi ini nanti memang kita berikan ke semua lapisan masyarakat tanpa syarat. Maksudnya seperti apa sih? Nggak harus pakai ijazah, betul tidak? Nggak pakai usia. Sebenarnya anak-anak pun bisa sebenarnya, tapi yang ngerjain itu bapaknya nanti. Nah, kalau di grup mungkin ada yang anak-anak itu ya, ada yang lihat tadi anak-anak bisa dapat penghasilan, dapat komisi itu karena yang gerak bapaknya, ayahnya.
Ini sebuah momentum yang sangat luar biasa. Ketika kita kerjakan berarti usaha yang kita terapkan di sini nanti memang tanpa syarat. Ngerti ya? Nah ini, jadi sedikit akan saya jelaskan untuk apa solusi ini ya. Biar apa ya Pak? Biar kita itu enak gitu loh. Karena selama ini kita itu pusing Pak. Betul apa betul? Betul. Terutama menghadapi ekonomi. Biasanya pas yang bayar itu dia repot kadang ya muat. Tapi saya yakin atas bimbingan beliau Mas Kiai nggak pernah yang namanya pusing. Betul? Betul. Pusing karena kebutuhan nggak mungkin pusing. Karena apa? Diajarkan di sini untuk ketenangan untuk menghadapi semuanya. Dan saya yakin itu. Biarpun ya rada sok-sok ngoten mawon. Lah karena manusia ya Pak ya, manusiawinya seperti itu. Tapi alhamdulillah saya yakin di Sartika diajarkan bagaimana kita itu tidak pusing seperti ini. Tapi minimal kalau kita belajar di Sartika itu saya yakin sudah yakin memang. Insya Allah dibawa ke ketenangan jiwa. Saya yakin itu. Insya Allah, ketika hatinya tenang, jiwa tenang, pikiran tenang, semuanya itu akan lancar. Dan akhirnya itu tidak ada apa-apa sebenarnya. Setuju? Ya, hadapi katanya. Lek diajari kon ngadepi Pak. Kon ngadepi gitu nek kula. Karena kondisi saat seperti ini, saya dulu seperti ini, pusing. Karena gara-gara ekonomi, terutama dari segi penghasilan. Dan sama pengeluaran. Yang dikatakan pengeluaran di sini mesti diatur. Dengan cek mawon, iki lek tak nulis kira-kira pengeluarannya luwih oke apa luwih gede? Oke. Hah? Lebih banyak? Lebih banyak. Jomplang ya? Penghasilannya sakmene, pengeluarannya sakmene, jadi ini jomplang. Contoh sederhana saja, kalau penghasilan kita 2 juta, pengeluaran 2,5 juta, kita minus berapa coba? Nah ini, lanjut Pak Bayi. Nah 500, ini aku yang mumet. Nih, kira sing kelas biasa, sing kelas sak dhuwure mesti ya lebih gede. Penghasilannya gede, pengeluarannya juga lebih besar. Dan itu menjadi momok untuk hidup kita. Mau tidak mau, sing jiwa tenang, pikir tenang, produk setitik ngoten. Setitik nambah oke, Pak. Kadang oke, ngoten ya. Monggo pindah mriki kesane anu, boten cimingan. Monggo Pak Edi. Lanjut nggih. Realita ini. Makanya dari Sartika mengajarkan ketenangan, dari perusahaan mengajarkan biar lebih tenang. Amin. Amin. Soalnya nama ya ekonominya paling tidak ya cukupi gitu loh maksud kami. Gitu ya. Ini jadi minimal pengeluaran yang begitu berat kita nanti ada solusi. Maksudnya seperti itu. Gitu ya Pak ya. Oke lanjut. Salah satu cara untuk mengatasi masalah di atas ini ya, yang jelas salah satu caranya yaitu ya usaha atau bisnis. Makanya kami tularkan karena kami jiwa kami memang pebisnis juga pengusaha. Kami tawarkan ke semua lapisan masyarakat untuk menjadi pengusaha. Nah kita buka dulu realitas sekarang, paradigma umum yang kita jalani. Waktu kita kerjakan untuk bekerja, betul? Untuk memenuhi kebutuhan, betul ya? Untuk mendapatkan apa? Uang, itu pasti. Waktu kita gunakan bekerja untuk mendapatkan uang. Untuk apa lagi? Untuk mewujudkan masa depan kita. Betul tidak? Nah, saya yakin yang hadir di ruangan ini, di tempat ini, mesti punya harapan atau impian. Saya yakin itu. Mungkin beli sepeda motor, mungkin mobil, betul? Mungkin bisa menyantuni fakir miskin, betul? Mungkin bisa ngajak anak-anak pergi ke luar negeri tamasa atau ke Bali atau kemana liburan. Mungkin kita pergi ke luar negeri atau mungkin ibadah haji atau umrah ke Mekah. Saya yakin yang hadir di sini mesti punya ini, betul? Ya otomatis untuk kerja karena semua membutuhkan uang. Nah, sekarang pertanyaannya, ketika kita berhenti bekerja, dapat uang tidak? Oke. Ya, kalau misalkan kita nggak bekerja, dapat uang nggak? Tidak. Betul nggak? Setuju? Nah, orang kerja biasanya bertenang duit, betul nggak? Nah, sing oleh duit itu biasanya uangnya luar biasa. Nanti akan saya tunjukkan. Oke ya.
Jadi di sini nanti Bapak Ibu, kami ingin membuka paradigma yang selama ini kita kerjakan setiap hari. Gitu ya. Ini untuk nambah wawasan aja ini, ya. Jadi di sini nanti kalau kita bekerja menghasilkan uang untuk masa depan kita, untuk mewujudkan apa yang kita cita-citakan. Ketika berhenti bekerja, next Pak, nggak dapat uang, stop. Kalau nggak dapat uang, lanjut. Pertanyaan kita jadi pusing lagi. Yes, betul ya? Nah ini yang terjadi. Paradigma umum seperti ini, lingkarannya seperti ini. Kita lanjut. Sekarang paradigma sukses. Sedikit akan saya sampaikan. Paradigma sukses ini berbeda. Sama, waktunya kita gunakan untuk bekerja, tapi kita membangun aset. Kenapa Pak? Aset. Aset apa aset? Aset. Ya, Jawa Barat aset itu. Aset. Untuk apa? Untuk menghasilkan uang, sama. Bedanya di sini. Makanya orang yang nggak ngapa-ngapain kok dapat uang, karena mereka semua itu memiliki aset di sana. Stop dulu Pak. Aset itu benda hidup atau mati, orang digapak-gapak menghasilkan uang. Contoh, dengan punya kos-kosan, sampai duduk di rumah sambil rokokan, tiap bulan dapat masuk enggak? Apa? Itu contoh aset. Tapi pertanyaannya, untuk mendirikan kos-kosan butuh modal besar tidak? Betul ya? Nah ini, contoh lagi, beli angkutan umum 10 aja udah. Kita duduk di sofa rokokan, sopirnya wis padha moro setoran tiap bulan. Dapat uang enggak? Wonge ra kerja entuk duit. Tapi modalnya nggak kata, betul loh. Contohnya seperti itu. Kalau mungkin dengan mau tambah aset lagi beli emas, mungkin tahun 2005 harga 500, sekarang dijual 1,5 juta. Padahal menang. Nambah duitnya no betul. Itu contohnya. Paham? Jadi kita bikin aset. Tapi di sana mesti mengeluarkan modal yang sama. Lanjut. Sama untuk menjemput masa depan. Sama. Bedanya tadi tidak punya aset, kalau yang ini punya aset. Lanjut. Untuk beli motor, mobil sama seperti ini. Ini adalah impian kita selama ini. Bedanya kalau kita nggak bekerja, lanjut. Rasa kerja tetap untuk duit. Next. Nah, enak pundi? Enak sing duwe aset. Yang kedua, oke, apalagi jenengan udah punya ilmu sertika ini nanti keberlimpahannya, yes. Nah ini jadi sarananya ada gitu ya. Jadi di sini nanti ada. Apalagi magnet rezeki ini ya, wah sangat nanti. Ini jadi ini sangat luar biasa menurut saya. Kalau orang-orang sukses, kenapa dia sukses? Rata-rata dia punya aset seperti itu. Lanjut. Nah, saya gambarkan bisnis waralaba yang selama ini kita ketahui atau franchise. Seperti Indomaret, lanjut KFC, lanjut pom bensin. Ini bisnis yang memang gede lah. Ya untungnya otomatis gede. Aku yakin gede nih. Ini modalnya besar, untungnya juga besar. Saya tanya kemarin Indomaret itu modalnya 350 juta. Katanya, karena saya pengen juga waktu itu, saya punya tempat, saya pengen buka Indomaret, ternyata 350 juta. Terus pengen juga pom bensin, ternyata modalnya 5M ini. Nah, itu ternyata orang yang sering kafe gitu. Nah, KFC juga sama, di sana juga kelihatan gitu. Nah, ini. Ya, kalau kita membangun bisnis waralaba yang seperti ini, modalnya kecil nopo besar. Setuju besar ya? No komponen dan pengen nopo badan. Kayak yang kurang mampu, belum tapi tidak tahu nanti itu ya. Lanjut. Dan yang kedua adalah waralaba pribadi, personal franchise. Ini nanti yang akan saya bahas. Karena apa? Waralaba pribadi ini nanti akan sangat berbeda dibanding waralaba yang seperti yang satu ini. Oke? Bisa dimengerti? Oke, lanjut. Nah, jika ada peluang usaha, modalnya kecil, pasarnya luas,
hasilnya besar, resikonya nol, lagi laris-larisnya, lagi ramai-ramainya, dibutuhkan banyak orang, kira-kira mau enggak? Nek. Nah, pertanyaan ini, mau enggak? Mau. Mau? Ini nanti tak kasih tahu, kalau enggak, saya tetap di sini, berhenti. Mau? Lanjut ya? Modalnya cilik, hasilnya gede, pasarnya luas, resikonya nol. Nah, ini plan atau Pak, ngono ya. Nah, ini ada, insya Allah ada. Karena di sini kami hadir ingin menciptakan yang seperti ini. Setuju? Lanjut. Nah, stop dulu. Nah, ini kami hadir di tengah-tengah Bapak Ibu. Ya, kantor kami berada di Ruko Sibedil, Karanganyar, itu gudang. Ada gudangnya di sana. Untuk kantor pemasarannya Solo Paragon lantai M106. Jadi Bapak Ibu nanti silakan kalau ke Solo bisa mampir ke kantor. Jadi ketemuannya enak di kantor aja. Kalau di Palu itu gudang soalnya. Oke ya. Visi kami menghadirkan perusahaan yang terpercaya, profesional dan bermanfaat. Jadi alhamdulillah kami sudah lama dan alhamdulillah sudah banyak menciptakan pengusaha-pengusaha. Alhamdulillah. Nah ini mudah-mudahan di sini nanti Bapak Ibu dengan senang hati bisa bekerja sama dan bermitra bisnis dengan kami dan akhirnya kita bisa mengantarkan untuk sukses. Allahumma lanjut. Legalitas ini harus saya sampaikan karena nanti mesti ada pertanyaan legal apa ilegal. Nah ini jadi kalau kita ada yang namanya ada 3 aspek legalitas yang kita siapkan, yaitu tentang surat menyurat. Kita sudah ada legalitasnya, NPWP, ada pendirian ada, semuanya ada, ya, NIB juga ada. Untuk produk yang kita keluarkan juga sudah ada badan POM-nya, jadi aman. Itu ya, semuanya ada perizinannya yang kita keluarkan, jadi aman. Terus selanjutnya dari sisi lanjut sistem pemasaran, izin kita khusus Bapak Ibu. Jadi izin kita itu langsung. Jadi namanya perusahaan penjualan langsung, izinnya adalah CUPL, surat izin usaha ya penjualan langsung. Jadi tidak melalui toko, tidak melalui apotek, tidak lewat di marketplace, ya, jadi langsung ke konsumen. Disinilah yang membuat kita bisa mendapatkan sesuatu yang lebih dibanding yang lain. Paham Bapak Ibu? Jadi yang ini nanti jenengan akan dapatkan apa ya namanya bagi hasil dari perusahaan yang nanti akan saya jelaskan. Oke, lanjut. Ulangnya seperti ini, modalnya kecil karena produk yang kita keluarkan kalau dipakai itu lebih sehat, dijual pun juga lebih untung, jadi lebih hemat nanti. Kalau misalkan dengan beli untuk diminum sendiri produk yang kita keluarkan itu ya, otomatis kan lebih murah, betul tidak? Jadi produk artinya dijual dengan awake dhewe, gitu. Tapi kalau dijual ke orang lain nanti dapat untung. Lanjut, mudah dijalankan. Nanti tinggal promosikan dan dengan insya Allah kalau untuk masalah penjualan sebenarnya udah ahli semua ini. Saya yakin udah ahli karena punya keahlian terapi. Nanti tinggal bagaimana caranya saja, betul ya? Terus itu target tinggi karena apa? Kalau bisnis dengan putaran produk cepat, kira-kira pendapatannya besar atau kecil? Besar ya? Misalkan sehari 10 botol misalnya, berarti dalam satu hari untungnya nanti 600 ini ya. Nah, nanti tak jelaskan lebih lanjut. Produknya menjanjikan. Karena apa? Karena banyak testimoni positif yang sudah berjalan di masyarakat. Jadi jangan khawatir, nanti ada WA, nanti ada kelompoknya kita, nanti bisa cari-cari di sana, saling berbagi. Ada. Terus pasarnya luas karena cocok untuk anak-anak, tua, muda, sehat dan sakit. Berarti pangsa pasarnya luas. Wong sehat mboten napa-napa. Wong loro ya malah apa-apa. Oke, jadi seperti ini. Lanjut. Nah, mohon maaf.
jujur mawon ini tak cuplik nanti untuk kesehatannya, tapi tak kei bocoran produknya sakjane umpo awon. Betul nggih? Lanjut, yang pertama adalah produk kesehatan yaitu Proplavo. Sudah kenal nggih? Ya, Proplavo. Terus yang kedua teknologi yaitu Saberion untuk penghemat BBM. Lanjut lagi untuk purisos itu pemurni air itu juga ada. Yang terakhir adalah Headbase untuk perawatan wajah biar glowing. Tapi kita fokus untuk pengembangan yang kita kenalkan adalah yang kesehatan dulu. Ngerti nggih? Kalau yang lain ini kan nomor sekian. Kalau menurut saya loh ya, fokusnya biar lebih nyaman. Itu nggih? Oke, lanjut. Nah, produknya seperti ini, Bu. Jadi produk kita yang namanya Proplavo itu bahannya memang alami, terbuat dari propolis terbaik karena ada antioksidan, antiinflamasi, anti bakteri ya. Dikembangkan dan diawasi oleh SDM yang sudah profesional, fasilitas yang standarnya sudah ada, deponnya sudah ada. Di propolis kita itu grade A. Kemarin kan udah dijelaskan propolisnya, jadi hari ini nggak perlu ya, nggak perlu. Yang penting setelah ini sistemnya nanti. Oke, itu produk kita Proplavo. Napa Pak? Proplavo. Sakit nomboten. Sakit. Rasa angel. Kayak pakal mang. Apa pakal apa pak? Apa pakal? Pakal. Produk Proplavo. Proplavo. Ping 10 cepat. Lanjut. Ya, jadi keunggulannya kita pakai teknologi nano. Ya, ini tak ceritakan singkat aja, nggak usah panjang-panjang. Kita pakai teknologi nano. Lanjut. Jadi nano itu mengubah partikel, Pak. Jadi partikelnya sangat-sangat kecil yang nantinya itu mudah diserap oleh tubuh. Ya ini nano. Biasanya dari tumbuhan tropis yang kaya bunga dan sinar matahari. Jadi Indonesia itu kan terkenal hutannya itu hutan jos, Pak, sebenarnya. Nggak kalah dengan luar negeri. Jadi misalkan ada propolis dari luar negeri, ampun menginder, kita lebih luar biasa. Itu ya? Oke, lanjut. Hasil enzim lebah. Jadi itu diperoleh dari itu rumah lebah yang segi 6 itu ya. Itu kayak lem itu ya. Lem lebah. Yang lem nih kok. Propolis itu. Nah itu sudah diproses teknologi nano, hasilnya seperti yang kita keluarkan. Oke, lanjut. Kemasan higienis karena botolnya kaca. Kemarin sudah megang botolnya. Sampun, kaca kan? Gila. Amun atom dan jadi kaca. Lanjut, jumlah lebih banyak dan lebih murah. Maksudnya pripun? Enten jawaban ini sing nemili kata, ngoten lho. Kayak regane larang. Padha-padha grade A-ne lho. Kalau kita pakai grade A, yang jelas harganya lebih mahal. Contohnya madu mawon, madu hutan karo madu ternak larang pundi? Madu hutan nggih. Madu ternak karo madu campuran larang di madu ternak. Begitu seterusnya. Sama, propolis juga grade-gradean. Kita ambil grade A dan ini insya Allah yang terbaik, yang paling bagus. Jadi seperti ini. Lanjut. Manfaatnya membantu meningkatkan stamina, kekebalan tubuh dan proses pemulihan, membantu mengatasi sakit macam-macam. Satu untuk semua. Ngerti ya? Misalnya ada uang ngeluh, Pak, ambil tombolnya apa? Proplavo tetap Pak. Pak.
Kula Hermes tambahnya apa? Pro Plapo. Jadi tetap tambahnya nih, jadi bisa untuk dalam juga bisa untuk luar. Ngerti nggih? Jadi multi. Jadi alhamdulillah kita punya produk di mana produk ini cukup satu bisa digunakan untuk semua penyakit. Nah untuk mata bisa enggak? Kadang kan begitu ada yang tanya. Ya alhamdulillah bisa sebenarnya. Cuman izinnya itu lagi di mata biasanya betul oleh. Ning konco-konconya kadang langgar. Ning langgar di motor. Di motor nama-nama. Kadang kalau mampu nyoba. Jadi weri setelah itu padam dilam. Saya pernah. Soalnya lek mboten cerita ngeten nek ora jajal kan mboten wani loh. Ini rapi. Oke. Nah ini salah satu kesaksian. Lewat napa isih didelok. Lewat mawon. Nah, ini sekarang paket usaha. Sebenarnya ini hanya gambaran saja. Itu ya. Jadi di dalam usaha kami ada 3 paket yang memang kita siapkan. Jadi tergantung kantong kita sebenarnya. Oke, Join Basic Agen itu belanja awal 2 botol propolis sebesar 400.000. Itu basic. Ngerti ya? Lanjut. Gratis biaya pendaftaran, belanja selanjutnya dapat harga 160.000. Lebih sekalian ya? Iya, betul apa nggih? Oke. Laba langsung kalau kita jual itu 40.000. Niku jualnya 200. Ngerti ya? Propolisnya. Terus lanjut berhak mendapat bonus dan reward dari perusahaan. Dia tetap berhak. Terus nanti mendapat 1 jalur bisnis atau 1 toko atau 1 hak usaha. Pun paham? Niki sing paling enteng. Wong bisnis modal 200. Oke, lanjut. Yang kedua, join eksekutif agen. Lanjut, sama belanja awal 6 botol sebesar 1 juta. Ini gratis biaya pendaftaran, mendapat produk senilai 1.200.000. Belanja selanjutnya harga 150.000 per botol. Pernah melayani basic agen dapat untung 10.000. Jadi yang tadi kan bisa ambil jenengan. Nanti ya, nanti untuk jenengan 10.000. Tapi nanti untuk seri produk masuk ke yang belanja ke basic. Pernah ya, bukan penjenengan. Jenengan cuma dapat laba 10.000 kali omset grup jenengan. Nanti ya. Terus selanjutnya berhak mendapat bonus. Ya betul ya, dan reward sama. Selanjutnya mendapat 3 jalur bisnis atau toko atau hak usaha. Paham ya sampai di sini? Oke, lanjut. Join Master Agen. Belanja awal 14 botol Pro Plapo sebesar 2.080.000. Gratis biaya pendaftaran, belanja selanjutnya dapat harga 140.000 per botol. Oke, bisa dimengerti? Melayani basic agen untungnya 20.000. Melayani eksklusif agen untungnya 10.000. Mendapat bonus dan reward juga sama. Nah, di sini bedanya. Seorang master agen dia mendapatkan 7 jalur bisnis atau toko atau usaha. Nah, wow 1, kalau yang eksklusif 3, kalau master 7. Menurut Bapak Ibu, lebih besar mana penghasilannya? Basic, eksklusif, nopo master? Betul. Basic, eksklusif, nopo master? Lah pengen bergabung pilih budi. Basic, eksklusif, nopo master? Master KP. Untungnya tetap sing gede ngeten mawon. Ngeten nggih? Karena di sini ada fasilitas yang luar biasa. Karena seorang master ini nanti fasilitasnya juga lebih besar. Lanjut nggih? Oke. Sistem kerja, cara memulainya, nanti kalau gabung basic itu bisa potensinya bisa mendapatkan 7.200.000 per bulan. Potensi penghasilannya. Yang eksklusif bisa sampai 12 juta. Yang Master Agen bisa 20 juta per bulan.
Pilih sing gede. Ya tetep sing gede. Lek kula sing gede lho, Pak. Wong modal rusak ngono ae. Oke, bisa dimengerti ya? Lanjut. Nah, hitungannya niki, Bun. Kula terangne nggih. Hitungannya seperti ini. Seorang master, ya, hitungannya seperti ini. Ketika dapat 7 toko, misalkan A itu adalah toko yang satu, B ini toko yang dua, sponsornya nanti 20.000, ada komisi sponsor. Nah, seperti ini lanjut Pak, lanjut terus. Nah, setiap ada toko di bawah jenengan, karena jenengan dapat 7 toko ini, 7 hak usaha ini, jenengan akan dapat sponsor 20.000 lanjut kali 6, besarnya berapa? 120.000. Ini komisi sponsor ya, master seperti ini hitungannya. Terus lanjut, pasangannya 22,5. Di sini ada 1 kanan, ada 3 pasang. Berarti 12,5 kali 3, 67.500. Lanjut, dapat komisi generasi 1.000 nilainya. Kali 6, 6.000. Jadi total komisi jenengan berapa Pak? 193.500. Nanti dikirim masuk ke rekening Bapak Ibu. Sinten yang sampun? Bukti nyata, gitu mboten. Jadi ngapunten Bapak Ibu, master niku napa to? Master iki bojo 14.000 cashback-e 195.000. Hitungane ngeten iki gambarane. Kesane paham. Paham nggih? Nah, terus gimana pengembangannya? Misalkan, lanjut Pak. Misalkan jenengan ngembangne master agen ke grup Bapak Ibu, ya, yang D taruh D sama E, ya ini itu juga master, itu juga master. Coba berapa? Ini juga master, ini juga master. Komisi jenengan berapa? Komisi A, yang atas di A, sponsornya 80.000, pasangannya 315, generasinya 28.000, total komisinya 423. Yang A Tokonin dengan Android DW, bonusnya semua terigu. Bagaimana dengan yang B dan C? Apakah dapat? Dapat. Lanjut. Komisi B dan C, pasangannya di situ ada 14 kiri, ada 14 kanan. 7 kiri, 7 kanan. Itu 157.500. Generasinya 14.000, total 171. Sama, yang C juga ada 7 kiri, 7 kanan. Ya, master kan? Komisinya sama 171.500. Di total komisi A 765.000. Luwih kader. Ngoten nggih? Paham? Lan jenengan ngembangnya penake master apa biasa mawon. Ketok gambare munan lek master. Ngoten nggih? Nah niki. Jadi insyaallah kalau jenengan nanti pengembangannya sudah ke master, percepatannya lebih luar biasa. Jadi untuk reward point, untuk handphone, untuk laptop, untuk motor, untuk umroh, dan lain-lain lebih cepat maksudnya. Jadi ada program percepatan nanti. Ngerti ya? 14 total. Yeah. Untuk bonus sponsor dan komisi sponsor dan pasangan, ya. Nah, sponsor kan otomatis yang rekrut langsung ya. Ya. Sponsor. Untuk pasangan apakah berlaku juga bagi yang tidak menjadi sponsor? Tetap berlaku. Asalkan terjadi satu kiri, satu kanan, terjadi pasangan. Yeah. Masuk bonus generasi. Iya. Yang generasi tidak, yang sponsori. Yang sponsori generasi. Oh, kalau generasi itu yang sponsor Iya, yang sponsori. Tapi kalau pasangan berlaku untuk semua. Iya, Itu sama general. Oke, bisa dimengerti Bapak Ibu? Sabar ya? Lanjut. Kurang gede. Nek kurang gede mungkin nambah apa dulu ya Mas. Oke, jadi pengembangannya begini. Gambaran yang saya ceritakan ini, master itu dapat 7 seperti ini. Hitungannya bonusnya 1,500 itu dari mana? Hitungannya seperti itu. Betul ya? Kalau pengembangan master di bawah dengan master semua, masternya nanti juga dapat 193.500 tanpa ngurangi hak. Paham? Karena ini sudah diatur sistem, jadi tanpa ngurangi hak mereka dapat. Enggak ada kelang, enggak ada.
Ya. Ini dari sisi komisi seperti itu, paham Bapak Ibu? Terus kedalaman untuk pasangan dan generasi Pak, sampai berapa kedalaman? Ada. Jadi nanti untuk generasi itu berubah kemarin berapa Pak? Untuk tiga generasi. Gitu. Pasangan tak beringat. Oke? Dibatasi Pak. Thresholdnya 15 kiri 15 kanan. Hitungannya. Tapi nanti diganti poin. Poin untuk penghitungan reward. Gitu nggih. Makanya perusahaan ini kuat. Kalau nggak gitu nanti ya mohon maaf 10 bulan wes leren. Insya Allah karena kami udah pengalaman, udah lama. Masalah sistem sudah dikasih, insya Allah. Ya, jadi insya Allah ada pengaman-pengaman di mana kita memang ada yang namanya pengaman yang memang itu harus disiapkan biar kuat. Ngerti nggih? Jadi intinya bonus pasangan tidak dipengaruhi kedalaman. Enggak, Kalau bonus generasi sampai 15 kedalaman. Tiga generasi. Sebetulnya tiga generasi itu yang disponsori. Kalau kita sponsori generasi dalam pun itu dihitung itu generasi satu. Oh gitu. Nah, lewatnya dari sponsor. Jadi jalur sponsor itu generasi. Kuncinya neng sponsor. Manapun, kalau jenengan itu sponsornya jenengan berarti dia generasi 1. Iya. Dia yang bawahnya disponsori lagi dia Generasi 2. Bawahnya sponsor lagi generasi 3. Udah habis kali. Habis. Udah habis. Neng biasa nih Bon. dan itu nggak dibatasi 2. Itu kalau sponsor bisa sebanyak Monggo. Banyak-banyaknya sponsor. Neng jalurnya cukup 2 jalur. Nah, sponsor monggo bebas. Ngerti nggih? Jadi jalur itu kan sponsori misalnya pulau nyponsori uangku 20 tak sponsori kabel lah kan dibantukan. Ya. Tetap enak kan loh Pak. Jadi saling bantu Bantu yang lain. Nggih, beres. Oke, sama Pak. Nah, dari sini kita berkembang kalau sudah seperti ini kaitannya kalian percepatan reward. Ini akan saya jelaskan rewardnya. Yuk, lanjut. Masuk rekening. Lumayan loh Pak, sedina sak mono Pak. Nggih. Soalnya ini harian komisi nih. Harian. Kan udah mulai ya Pak. Iya. Dan kemarin itu ada juga yang 1 juta lebih juga ada yang 1 hari. Ya kadang Senin Kemis metu kadang ora kan wajar. Nanti nggih berdasarkan nanti penjualan juga. Oke, lanjut. Nah nih, jadi untuk program percepatan kami itu menghitungnya itu dari kelebihan plus out kan 15 ini 15 kanan itu dihitung 1 poin per anunya per pasangnya. Kalau poin promo, kalau poin promo itu nanti dihitung di pasangan ke-52. 52. Jadi jenengan dapat pasangan ini ya, pasangan pertama, kedua, ketiga sampai 51 itu belum dihitung poin. Nah nanti pasangan ke-52 itu setiap satu pasang itu 1 poin. Jadi sehari kalau dapat 15 pasang ya 15 poin. Nilainya Rp5.000 per poin. Itu nanti besar. Nah itu nanti yang dimasukkan ke dalam poin promo ini bisa untuk umroh, bisa untuk beli rumah, beli mobil, seperti ini. Oke. Jadi penghitungannya di sana ya Pak ya. Makanya buat sami ke rumit pasangan, sementing jalan, dilebokne, diinput pun ngitung dhewe nggih. Jadi enggak usah pusing-pusing masalah itu. Ngerti nggih? Karena ada di program juga. Ya. Jadi di sini ada HP senilai 1 juta ini 200 poin. Kemarin juga sudah ada dari Lumajang yang dapat, terus dari Bapak Iwan sudah dapat. Bapak Iwan sudah ya? 1 juta malah dicek dulu. Niku pun ngeklaim. Ramadan bentar lagi. Ustaz Ramadan bentar lagi. Kemarin tak lihat poinnya udah hampir 200. Nah ini ada, jadi ada itu loh. Jadi jangan khawatir ada ini. Terus ada laptop 800 poin senilai 8 juta. Terus ada motor senilai 10 juta 2000. Terus ada itu tur ke luar negeri senilai 15 juta ya. Ada ya? Ada. Terus 2 paket umroh senilai 40 juta. Ada mobil juga senilai 100 juta. Insya Allah kalau kita nanti memang fokus dan siap untuk berkembang, poin itu buatan saya dipikir, sepenting diinput mawon, oke? Tambah penjelasan.
sampai sedikit. Iya, monggo. Untuk poin promo itu nanti dihitungnya ketika dapat poin katakanlah 200 diklaim, ya sudah. 200 diklaim, nanti 200 itu sudah habis. Dimulai lagi nol. Jadi poin itu bisa jenengan kumpulkan. Jenengan mau dapat apa? Oh, saya mau ke klaim ke ini mobil ya, Gede. Bisa Pak pakai cara ini? Oh, kalau dulu kan nggak Jadi bisa. nanti ngeklaimnya gini, terserah jenengan nanti mau klaim mobil dulu atau mau atau umroh sih. Boleh, Kalau jenengan dikumpulkan. maksudnya umroh itu apa? HP-nya saya abaikan dulu nggak apa-apa. Tapi nih jenengan pengen itu duit cepat ya. Urut, HP dicukup, Ya. laptop cukup. Iya. Cuma nih pengen kita target punya umroh, lebih cepat tabung dulu saja. Tabung Nanti dulu. ketika ini umroh sudah klaim, jenengan baru mungkin yang HP yang itu boleh. Boleh. Jadi luas. Ternyata luas yang ini malah saya baru tahu ini. Kalau dulu kan programnya kan harus step by step. 200 dulu, kan HP dulu kan begitu. Sekarang boleh. Wah, nah ini. bahkan Kudunya yang lebih semangat ini. yang belum dimuat Pak Wade, Rumah, untuk rumah belum Perhitungan nanti kita keluarin yang punya rumah. yang dapat rumah nanti kita siapkan. Ribut Bapak Ibu, tambah semangat. Oke. Semangat ya. Nanti nyampe itu Dan nanti. artinya ditambah tenang. Pokoknya lah iso ya tetep iki oleh kuat ngono nggih. Wis awake sehat, dompete sehat. Ya toh, pikirnya sehat, jiwane sehat. Harapan kita seperti itu. Jadi insya Allah sukses sejati. Keseimbangan. Oke, jadi seperti ini Bapak Ibu. Terus lanjut. Nah, promo Mas Ragen. Belanja 14 botol senilai 2.080, keuntungannya free member. Ini ada beberapa mini gold Provaho kami siapkan untuk promo. Ada yang sekarang loh ya, kemarin kan flyer udah habis. Flyer itu udah habis. Nah, nanti yang Mas Ragen ada promo mini gold ya, Provaho Properties. Hari ini saya bawa yang terjaga 10. Ya, seperti ini. Halo. Terus free flyer ini sudah habis. Jadi kemarin memang belum ada. Terakhir itu kayaknya di Jawa Timur. Nanti yang kemarin Bapak belum dapat ya. Nah, nanti bisa ada sama Pak Rois juga belum. Ya, Pak Dekon ya belum ya Pak. Flyer Pak ya. Nuan flyer apa minigo Pak? Ini jadi minigonya seperti ini. Ya tinggi hiasan. Kan ada gambarnya nama minigo nih. Dan propolis nih. Nanti ya, ini ada promosi. Jadi nanti selama persediaan masih ada. Kemarin yang Slayer Pak Eko sama Pak Rois nanti bisa saya bawa hari ini, nanti bisa disempatkan sekalian Mas Kiai. Oke, terus ada free training how to sell. Maksudnya bagaimana? Kita nanti ada training how to sell, bagaimana cara menjual. Tapi kita lihat kelompoknya Pak Mas Kiai ini pinter-pinter, soalnya kalian punya gitu. Kayaknya nggak perlu ini. Suatu saat tetap Suatu saat guys, suatu saat mawon. Soalnya masalah saling ketahui saya buat pinter-pinter gitu loh ya. Soalnya punya kalian ditno kan gampil teman-teman. Mau Ya, saya free pembinaan lanjutan. Jadi nanti jenengan boleh ngundang kami untuk mengumpulkan teman-teman yang butuh dibina. Maksudnya pripun ya diarahkan biar mereka itu tahu tentang usaha ini, carane melakukan pripun, gitu. Terus mungkin lek nerangnya pripun carane mungkin dibudoi. Ngerti ya? Gitu. Terus ada cashback masuk ke rekening 193.500. Sampun deal ya? Deal? Deal? Yes? Yes. Nah, segera tangkap ini peluang. Lanjut. Ya wes selesai sudah cukup di situ. Selamat berbisnis, sehatmu mempertebal isi dompetmu. Siapa tahu ini adalah jawaban doa-doa dengan Sami selama ini. Mudah-mudahan. Soalnya sering dengar tak? Tiap malam ya Allah ya Rabbi,
lancarkanlah rezekiku. Kan ngoten nggih, sehatkanlah badanku setiap hari. Betul enggak? Kalimat-kalimat positif diutarakan rezeki ben lancar. Selama ini belum tercover kan gitu ya. Jadi mudah-mudahan ini nanti ini jadi solusi untuk menyehatkan umat. Ngerti nggih? Nah, sambil duduk-duduk nanti kayak ada sesi makan dulu aja terus sambil tanya-tanya. Ngerti nggih? Oke, saya tutup dulu. Saya punya cerita, punya cerita. Terakhir ini cerita ini ya, ben kersane jenengan tabah rotot nyamlek. Suatu hari ada seorang kakek-kakek. Ya, kakek-kakek ini memang ahli bertapa. Dia keyakinannya kuat terhadap Sang Pencipta. Dia sangat yakin sekali Sang Pencipta pasti akan menolong kakek ini. Keyakinannya sangat kuat sekali. Ya. Nah, kebetulan kakek-kakek ini, Bapak Ibu, dia tinggalnya itu di dekat sungai. Ya, di dekat sungai kakek ini. Nah, sang kakek dia tetap duduk diam di rumah dan sang kakek tetap yakin akan pertolongan Sang Pencipta. Akhirnya suatu ketika hujan lebat 3 hari 3 malam sangat deras. Akhirnya sungainya mulai banjir, mulai meluap. Ya, sungainya semakin tinggi, akhirnya meluap betul sampai rumah sang kakek dan dekat di situ. Sirine berbunyi dan akhirnya meluap dan sang kakek tetap tenang. Lah gak apa-apa, wong aku ya wis yakin Allah akan menolong. Dan begitu ya. Nah, akhirnya itu sudah sampai segini, Pak. Sang kakek ini tetap nggak mau pergi karena dia sangat yakin kalau Sang Pencipta akan menolongnya. Aku tetap yakin Allah pasti menolong saya, Tuhan akan menolong saya. Akhirnya dari tim SAR masuk menghampiri sang kakek, suruh naik ke perahu karet. Kek, ayo naik ya. Kakek harus segera saya selamatkan biar kakek nanti selamat. Nggak mau. Nggak mau, pokoknya aku nggak mau karena aku percaya Tuhan Sang Pencipta menolong saya. Tetap yakin pokoknya. Bahkan sudah sampai ketinggian segini ada helikopter turun untuk membantu sang kakek biar naik ke helikopter. Juga nggak mau. Pokoknya aku tetap nggak mau karena Tuhan tetap akan menolong saya. Saya pasti selamat. Tetap seperti itu. Akhirnya sang kakek itu wis pasrah, pokoknya nek simulung gitu ya. Tapi yang terjadi Bapak Ibu, akhirnya pemerintah mengabarkan lingkungan di situ semuanya terendam air dan ternyata kabar yang tidak disangka-sangka sang kakek betul-betul selamat. Selamat tinggal. Soalnya dikabari bosan munggah wae gitu. Akhirnya selamat tinggal. Akhirnya begitu sudah tidak ada di alam, bertanya kepada Sang Pencipta, Tuhan, katanya kalau aku yakin Engkau akan menolongku. Buktinya apa? Aku kok akhirnya tetap selamat tinggal. Kalau tidak ada di sana. Itu. Akhirnya sang Tuhan Allah menjawab begini. Kakek pernah dengar enggak? Ketika air sungai naik, sirine bunyi, suruh mengungsi, kakek mengungsi tidak? Tidak, jawabnya. Kedua, ketika tim SAR bawa perahu karet ingin menolong kakek mau enggak? Tidak. Dan yang terakhir helikopter mau menolong sang kakek ikut helikopter tidak. Ya sudah, itu sebenarnya pertolongan saya. Melalui siapa? Ya melalui tim SAR, melalui sirine, melalui helikopter. Begitu ya. Nah ternyata tetap menolong. Ya siapa tahu ini loh Pak. Ini peluang ini, siapa tahu ini jawaban dari doa-doa kita. Ngerti nggih? Nggih, ngerti nggih? Nah ini mudah-mudahan kita bekerja sama, dibantu dan dibimbing oleh beliau Mas Kiai. Mudah-mudahan semuanya keluarga besar Sabtika mendapatkan kebahagiaan.
mendapatkan kesejahteraan, Amin. mendapatkan keselamatan, mendapatkan kemakmuran. Alhamdulillah. Amin ini kok. Doanya kan gue, ya Allah berikanlah aku keselamatan, ya dan kesejahteraan, kesehatan, keselamatan, kemakmuran. Betul nggih? Ya, mudah-mudahan bermanfaat. Monggo niki pentawis cukup sekian dari saya. Ketupat ketembung santan menawi kula lepat kula nyuwun pangapunten. Purun nggih. Purun. Alhamdulillah. Matur suwun. Boleh mengatakan satu dulu salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi Bapak Ibu saudara sekalian, acara telah kita lewati. Ada banyak hal yang belum bisa kami sampaikan semuanya. Yang jelas dari kerangka awal tidak kita sampaikan, dan alhamdulillah banyak yang sudah bisa menikmati dari sistem ini. Dan sistem ini seperti yang tadi disampaikan. Saya awal-awal pindah di rumah saya yang saya tempati sekarang ini, tetangga saya itu sampai sekarang itu tidak tahu pekerjaan saya. Tetangga jajan rumah itu sampai sekarang tidak tahu pekerjaannya apa gitu, tidak tahu. Jadi saya malah tidak cerita sama tetangga. Padahal sudah di situ sudah sekitar 15 tahun. Jadi tidak tahu. Saya tahunya bisnis gitu. Jadi enaknya bisnis itu kalau pagi itu menikmati kopi katanya Mas Kiai Jamakul. Menikmati kopi sambil lihat orang berangkat kerja. Begitu. Iya, lihat orang berangkat kerja, duduk di depan rumah. Nanti kalau sudah berhasil kan, itu juga orang pulang kerja kita tetap lihat orang pulang kerja. Jadi, nah, mungkin ini nanti bisa membantu, dan mungkin acara ini kami tutup. Nanti kalau ada apa tanya jawab santai saja, apa yang ingin kita tanyakan ke kami akan siap. Terus habis ini langsung kita makan sama-sama. Terus sebelum ditutup mungkin Mas Yai mau nambah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan. Alhamdulillah. Aku tahu itu. Iya, kita anak kiai ini. Selanjutnya ini. Ya, saya ngomong. Susu. Otomatis Tegar. Pas segar loh. Terus tegar ya loh, ngajak. Nah, gitu ya. Jadi teman-teman, apa yang sudah disampaikan oleh beliau dari tim manajemen yang juga memberikan pemahaman yang lebih luas dari kita ya. Jadi kita punya kesempatan mempraktekkan lebih luas lagi keilmuan-keilmuan yang selama ini kita pelajari di program Eksternal Abidan selain praktek fotografi. Jadi kita perlu media untuk belajar mengaplikasikan keilmuan kita di program Eksternal Abidan. Energi dengan segala latihan tiap malam, mindset juga sudah dengan latihan tiap malam, bahkan tiap malam ada panduan audio atau abidan yang berurutan untuk membangun mindset kita dengan mindset kelimpahan. Nah, kadang-kala kita bingung mau actionnya bagaimana, kan gitu ya. Dari Pak Ali Basar itu dari kemarin bingung, saya actionnya mulai dari mana. Pak Suloto juga awal-awal bingung mau actionnya mulainya dari mana. Dan alhamdulillah energi kita semakin kuat, mindset kita semakin kuat, jalan terbuka sendiri. Jalan terbuka sendiri, dan alhamdulillah malam ini kita ada tambahan jalan yang bisa dipilih oleh teman-teman semua. Dan ini juga bagian dari potensi yang luar biasa tadi sudah digambarkan, dan saya harapkan teman-teman ayo semangat bareng yang belum memutuskan untuk memilih jalan makan ini, niatkan saja dulu sebagai jalan tambahan, ya, sebagai jalan
tambahan. Jangan terus berhenti dari kegiatan-kegiatan ekonomi yang selama ini sudah dijalani. Biarkan berjalan sebagai jalan tambahan dulu. Nah, insya Allah dengan kekompakan kita di Satrika Indonesia, jalan tambahan itu suatu saat akan menjadi jalan utama. Ini saksi hidup saya yang menemani perjuangan saya dari nol. Beliau istri saya tercinta ya, yang namanya Tengin. Itu dulu pembelaan saya ketika pagi-pagi wayai jalur buruk tani belum bangun. Karena saya terbiasa melakukan terus meditasi, wirid, berzikir yang membangun mindset dengan seperti positif. Akhirnya nah esok kan tuh kan biasa di kampung tuh esok di orang bertiga nih orang tua di luarnya tahun depan. Tapi alhamdulillah kebiasaan saya sampai sekarang masih seperti itu. Nanti jam subuh, rakyat tidur subuh, nanti jam 8, jam 9, jam 10 bangun. Karena ya, nek dulu hidupnya kekurangan, alhamdulillah Allah membukakan jalan yang dulunya tambahan menjadi sesuatu yang utama. Bila saja ini Profavo ini lewat PTDR ini sistem manajernya sangat luar biasa. Ini sangat luar biasa. Kalau tambahan saya dulu kan apa ya, hanya bisa diyakini, bisa ditekuni, tapi realita nyatanya di papan tulis tidak ada, benar-benar tidak ada. Tetapi ini sudah kelihatan realitanya di papan tulis. Sekarang di internal abudan itu ada well-formed outcome. Nah, ini kita sudah ketemu ini. Kita mau outcome berapa ini sudah kelihatan. Ini tambahan ya, selain dari yang sudah kayak Pak Roy sebagai PNS nggak bisa nambah outcome lewat gaji. Ini lagi menulis WFO 15 juta per bulan itu amang-amang kan komen di, karena waktunya sudah habis sebagai PNS. Gitu. Terus untuk terapi juga waktunya sangat terbatas sekali. Hanya hari Minggu, kadang-kadang waktu untuk keluarga sangat sulit sekali. Tetapi dengan ketemu tambahan yang satu ini, insya Allah pelan tapi pasti ini bisa menjadi sebuah kekuatan baru untuk kita berani bermimpi mendapatkan penghasilan bahkan tadi minimal ya potensinya tidak 15 juta, 20 juta karena beliau sudah master aja, belum reseller oke. Belum keuntungan langsung. Belum keuntungan langsungnya ini. Jadi luar biasa sekali. Jadi kita di Satrika itu dilatih untuk berani bermimpi memiliki penghasilan minimal bangetlah 10 juta per bulan. Dan sudah banyak yang berhasil. Entah bagaimana caranya, bilalah berhasil. Sampai kepepetnya tentang psikologi uang itu sebetulnya kan materi yang sangat jarang sekali saya berikan. Sangat jarang sekali saya berikan. Kenapa? Karena nanti orang kalau salaman saya jadi ini melayunya ngiri. Kalau kita mempelajari psikologi uang, harus ngamal akhirnya ngumel emang kayak gitu. Tapi terpaksa harus saya berikan demi teman-teman itu bisa bukan berarti ini ya, tetapi bergaya hidup minimalis. Tetapi ingat, bukan penghasilan kita yang minimalis, gaya hidup kita saja yang minimalis. Tidak perlu glamor, tidak perlu apa kan gitu kan ya. Seperti kita di Satrika itu sebetulnya jajarnya kalau saya biaya pelatihannya jutaan double ini nyatanya BK di Satrika hanya berapa juta ya, lu klasik berpuluh-puluh juta jajar ya lulus ya BK ya, jajar ya lulus alhamdulillah. Dan banyak yang seperti itu baru setiap duit berapa juta dan balik modal produk dulu. Tapi tidak apa-apa, itu bagian dari proses pembelajaran. Ini kesempatan yang luar biasa. Dan selanjutnya saya mengingatkan kepada teman-teman di Jawa Tengah, khususnya di Solo Raya, ini jadwal untuk saya rilis di Jawa Tengah, DIY, Jabar, Banten, Jakarta sudah mulai saya rilis. Untuk Jawa Tengah baru masuk wilayah barat, yaitu di Brebes tanggal 14. Nanti tanggal 16 kita sudah mulai Jawa Barat. Jadi saya harapkan untuk wilayah Solo Raya ini berarti antara tanggal 1 sampai tanggal 10. Dengan apa yang tadi sudah digambarkan oleh Pak Imam, potensi-potensi yang sudah disampaikan oleh Pak Imam, saya harapkan tiap kabupaten mengadakan kopdar ini.
minimal banget untuk audiens jenengan nek bahasane MNM untuk calon prospek jenengan itu gitu calon prospek jenengan tidak usah masyarakat secara luas untuk calon prospek jenengan mumpung saya siap datang dan jenengan gak perlu nyamali saya akhirnya saya berawal dengan ilmu saya juga membawa peluang yang bisa jenengan kembangkan baik untuk diri Anda sendiri mungkin juga untuk teman, sahabat, saudara, seprofesi yang jenengan undang. Cuma biar kehadiran saya ini ya sebenarnya tidak ada kehadiran yang sia-sia ya, tetapi lebih maksimal saya minta minimal 20 peserta. Tujuannya apa? Yo apa? Tafaul dengan sifat wajibnya Allah 20 dari wujud dan sebagai biar kita diberi kemudahan oleh Allah dalam langkah kita. Jadi tidak apa-apa nanti Pak Roy Sugarjo undang 2 tempat umum tidak banyak yang minta 2 tempat 3 tempat Mas Edi Dewi, Pak Roy Dewi, Mas Abi Dewi, ya Pak Suroto Dewi, Pak Ali Dewi kan masing-masing punya komunitas dan itu kalau gabung tidak saya jadi sponsor dengan langsung yang undang tadi kan sudah dijelaskan bonus sponsor bonus pasangan kalau bonus pasangan saya nyponsori Pak Rois selama di bawah Pak Rois ada orangnya entah itu saya yang ngasih entah apa dia tetap dapat tetapi kalau bonus jaringan nggak bisa gitu lagi bonus jaringan itu dipengaruhi oleh sponsor sampai kedalaman tak terhingga itu tadi dipengaruhi oleh sponsor jadi semakin banyak orang yang jenengan sponsori potensi bonus jaringan jenengan kemarin saya ngomong Rp1.000 ping nah itu yang saya maksud itu nah kemarin sempat ngobrol dengan teman-teman saya itu guru nabung misalnya Rp1.000 ping bisa umroh itu saya hanya target dari bonus jaringan bonus perkembangan jaringan di bawah generasi itu tadi loh ya bonus generasi karena generasi kan dipengaruhi oleh sponsor kan gitu ya jadi untuk bonus apa namanya Rp1.000 itu dipengaruhi langsung dari sponsor kalau pasangan siapapun bisa kan gitu belum ya saya rupiah ini muka kan gitu itu potensinya jadi saya harapkan semangat lah misalkan taruhlah ngundang 20 orang kok dilala yang gabung itu 3 atau 4 itu luar biasa sekali pola ini nanti kita duplikasi nanti binaan jenengan juga diarahkan kalau saat ini saya mengasih materi berarti nanti Bu Eka yang ngasih materi ke mereka dan alamu lu menewak tak bilang opo hipnosine opo kuantum massage terapi opo rukyah bebas saja opo aku sih ingin berbagi wawasan berbagi pengetahuan begitu juga saya harapkan di Jogja jangan hanya satu tempat nanti silahkan jenengan atur sama kecamatan di bawah efek organisasi jenengan Fatayat Muslimat kan jenengan hampir semua kan pertama mungkin dari pertama dan kumpul ke masing-masing kecamatan 2 atau 3 orang seperti di Malang ya Malang itu yang jalan itu Fatayat Muslimat luar biasa mereka nanti gabung atau tidak itu urusan Allah yang membukakan hati mereka dan ikut jatah rezeki dunia. Saya yakin 20 orang yang datang minimal 1-2 pasti ada. Terus investasi jangka panjang yang tadi disebut Pak Imam itu Bapak Imam membangun aset. Sebab ini akan kita guna terus. Gitu ya. Jadi jangan hanya satu tempat. Nanti kalau bisa 2-3 tempat. Mumpung masih longgar ini di Jawa Tengah. Masih baru. Nanti karangannya juga monggo Pak Eko. Nanti boleh 3, 4, 5 tempat, nggak apa-apa. Selama waktu saya masih bisa, saya kasih waktu 1 sampai tanggal 10 September. Jadi Brebes itu tanggal 14, itu saya berangkat dari sini paling tidak tanggal 13 saya. Nah, saya bisa istirahat 11, 12 ya 11-12 saya istirahat Pak sejenak karena mau tadi jaringannya sinkrono kalau bingung belum dipikirkan gitu ya jadi nanti silakan
YK, Pak Eko, Pak Suwoto, Pak Ali, silakan nanti tembuk dengan Pak Rois. Top leadernya di sini kan Pak Eko sama Pak Rois. Kalau kalau jaringan di Solo Raya ini berkembang, Pak Rois juga walaupun tidak menjadi sponsor, dia punya potensi juga bonus penanganannya. Jadi sama-sama untung. Pak Eko juga kalau support mereka Pak Eko aku pengen ngeneni kumpulan tapi orang duit aku aneh insya Allah nek aku Pak Eko sih ya soalnya apa? Aku atok loh ya soalnya apa? Ketika jaringan berkembang ya toh Pak Eko juga punya potensi bonus pasangannya paham ya? Insya Allah kita saling support, saling mendukung Pak untuk saling memuat tak sarung wah kok ada bonus-bonus tersendiri Pak Edi, awakmu iso closing bulan ini apa namanya 4 November tak bonusin sarung bisa tadi bapak kasih uang bonusin sarung piro kayak bonusin sponsor kurang ya kayak ya insya Allah, bismillah, semoga ini menjadi jalan kita bersama dan insya Allah KMD Center yang kita idam-idamkan nanti suatu saat pasti akan berdiri di tiap kabupaten. Beliau mentor bisnis, beliau pendiri berbagai macam bidang bisnis. KMT sekarang ini masih berada di konsep pikiran kita. Suatu saat saya secara pribadi akan belajar kepada beliau. Pak, saya mau bangun KMD Center, jaringan kita sudah kuat. Monggo, saya mohon bimbingannya. Jadi seolah-olah nanti terpisah dari saksikannya. Seolah-olah ini pengurusan manajemennya sendiri benar-benar kayak perusahaan. Karena ini akan terus ada di tiap kabupaten. Kalau masing-masing mendirikan sendiri di kawasan sendiri ini bubar. Jadi harus tersentuh. Jadi kita manajemennya seperti apa, bentuk kerjasamanya seperti apa, kan gitu kan? Dengan daerah, dengan kabupaten. Biar teman-teman di kabupaten juga tidak terbebani oleh biaya pendirian itu. Nanti biar saya yang menanggung sahamnya. Syukur-syukur nanti dari PTDNI juga karena beliau membangun konsep. Ya, nanti bisa saya 60% sebagai pendiri, PTDNI 40% sahamnya. Kan enak. Nggak mungkin beliau tidak mau, beliau yang konsep, beliau sudah tahu kan gitu kan ya. Bismillah, amin Allahumma. Amin. Ya Rabbal alamin. Dari cukup sekian. Dan semoga ini menjadi pintu yang luar biasa yang bisa kita bersama. Amin. Allahumma amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk rekan-rekan semangat ya. Semakin malam semakin luar biasa. Semoga saja nanti kondisinya juga luar biasa. Semakin merata. Karena ini masih awalan ya, jadi nanti kita akan lebih banyak diskusi, tapi nanti kita meningkat itu. Tapi memang di awal ini kita perkenalan dulu, ikuti aja dulu, insya Allah. Ikuti aja, nanti kita akan kita dengan sendiri. Jadi sistem kita itu memang kita ngajari itu tidak pakai konsep, tapi kita pakai jalan. Terus itu nanti kita sampai. Jadi kalau potensi 20 juta itu sebenarnya kalau meningkat sedikit 3 bulan aja minimal bagus bisa tembus. Apalagi dibantu dengan konsepnya beliau yang pernah benda. Jadi artinya memang kadang bicara konsep itu nanti itu perlu harus ditarik menjadi sebuah wujud ya. Nanti ada 1, 2, atau 3 yang jadi sampel terjadi 20 juta per bulan dan terjadi. Nanti yang lain naiknya akan begitu. Ya enggak 20 juta. Siap. Siap. 2, 3 leren. Siap. Itu leren siap. Ya ini bukan sesuatu impian yang siap. Karena apa? Ini sesuatu yang hitungan ini bukan hitungan khayalan, bukan hitungan ini hitungannya ini hitungan benar-benar nyata. Secara bisnis itu memang ketika dilakukan memang bisa terjadi. Tinggal keyakinan kita dan kemampuan kita untuk konsisten. Karena ini memang hitungan nyata secara bisnis itu enak. Itu kedua ya, ini impossible. Tapi yang penting kita harus tahu dulu. Memang ketika kita mengenalkan sesuatu itu ada hukum angka, intinya namanya hukum Pareto. Hukum Pareto itu kita kadang menjelaskan sesuatu 100 orang, kadang itu yang perhatian namanya 20%. 20 orang yang akan intinya 0, sing 80 itu kadang bisa ada.
Dari yang 20 nanti akan hukum karito lagi. Yang 3 mungkin itu yang nanti baru agak serius terhadap Anda. Dan nanti yang 100 itu mungkin berlaku hukum karito lagi. Itu nanti cuma 1 mungkin yang jadi dari liberal. Itu biasa. Jadi nggak usah merasa baru ditolak 3 orang itu merasa minus sakit hati kan akan semuanya nolak gitu gitu ya. Jadi intinya gitu. Jadi saya itu punya leader namanya Mas Raza yang sekarang di Surabaya itu. Dia itu dulu untuk ketika pertama kali menjalani kayak gini, dia itu mengalami penolakan itu cerita itu sampai di buku itu ya. Karena dulu cara mesulasinya pakai kertas itu 173 nolak dari 183 ya ceritanya 183 itu nolak, baru yang 184 itu menerima dan dia itu baru menemukan orang yang sukses. Jadi kalau jadinya nanti presentasi 5 orang ditolak pasti biasa. Jadi gitu, habiskan penolakan kita, insya Allah nanti akan ada penerimaan yang luar biasa. Kan itu hanya 2, ditolak dan diterima. Oke. Jadi saja dari kita, semoga saja kami menjadikan sesuatu yang luar biasa. Tadi Pak Imam kasih cerita, saya terakhir juga ingin kasih cerita. Jadi ada sedikit cerita gini. Jadi ada seseorang yang kaya sekali, dia itu memperlombakan. Ada batu besar, siapa yang bisa memecah batu tadi itu akan dikasih hadiah emas yang sangat banyak. Semua orang berlomba-lomba untuk memecahkan batu tadi. Orang mencoba dengan palunya, dia menyerah sampai di titik akhir, sampai 1000 orang. Ada seorang nenek yang terakhir, itu dia itu tidak membawa pukulan yang sangat keras sekali, tidak memakai sebuah tenaga yang luar biasa, tidak memakai palu yang kuat. Nenek tadi itu cuma ditok gitu aja. Ternyata batu tadi itu terbelah. Akhirnya nenek tadi yang menang. Tapi seolah-olah orang itu mengatakan nenek tadi itu luar biasa, gitu ya. Tapi ternyata nenek tadi biasa saja. Kenapa dia biasa saja? Saya itu tidak. Saya itu hanya memberikan sebuah ketukan terakhir. Sebenarnya yang menghancurkan itu adalah dari 999 orang ketukan orang lain yang tadi yang pertama. Artinya gini, terkadang kita nggak tahu di titik mana sih kesuksesan kita itu akan terjadi momentum, betul dan kita berharap Anda berdoa, kita berusaha, kita menangis, kita yang lain sebagainya. Banyak kerikil lepas yang kita lalu dalam hidup ini, dan kita nggak tahu mungkin di titik 1000 Anda mengenalkan bisnis ini kepada orang lain, di titik itulah mungkin berubah hidup kita. Betul ya? Jadi saya pernah putus asa, bukan soal kehebatan, tetapi kita hanya menemukan momentum. Betul ya? Dan ini mungkin momentumnya. Anda sudah belajar sekian tahun bersama beliau, Mas Yai yang luar biasa. Kita nggak tahu ternyata momentumnya ya ini, gitu ya. Kita nggak tahu. Betul ya? Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih sudah ada menginspirasi kita semuanya untuk bisa bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Acara sudah terpenuhi. Intinya dari acara awal sampai saat ini menjadi titik awal untuk generasi kita berikutnya. Titik yang baik untuk kita memulai ya dari malam ini, titik yang baik untuk kita menjadi bukti ya malam ini. Jadi jangan sampai kita hanya mengagumi sejarah orang lain tanpa kita bisa mencetak sejarah kita dengan tinta emas tentunya. Mungkin itu kami ucapkan banyak terima kasih kepada beliau Mas Yai Jamal, kepada beliau Bapak Muhammad Al-Fatih, ke Bapak Imam dan Bapak Ibu sekalian yang sudah kami kumpulkan satu persatu. Marilah pada kesempatan malam hari ini acara kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita bersama-sama saat ini. Ayo mas. Kalau mau tengah nih semua.